Kurang lebih kemarin kita atau di segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan struktur temperatur terutama untuk litosfer di kawasan oseanik dan juga struktur temperatur di kawasan kontinen. Nah, terutama di bagian thermal boundary layer ini kita mencoba membahas proses adiabatik dan melibatkan beberapa persamaan berkaitan dengan hubungan termodinamika Maxwell untuk adiabatic expansion, dan itu nanti bisa mendapatkan gradien temperatur terutama di kawasan boundary layer di sini, dan juga mungkin di bagian bawah atau di bagian ya, inti bagian luar yang kita juga menduga memiliki uh, kondisi yang hampir serupa, seperti ada perbatasan antara kondisi yang relatif lebih rigid dan lebih viskos begitu ya, atau ya di sini terutama proses konveksi berlangsung dengan cukup kuat sebagaimana yang disebutkan pada segmen sebelumnya di bagian mantel, dan di sini adalah zona atau lapisan batas lapisan untuk kondisi yang didominasi konduksi dan juga konveksi di bagian bawah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita membahas termodinamika, proses untuk adiabatik adalah suatu proses termodinamika yang mana terjadi tanpa adanya perpindahan panas dan massa dalam sistem, di antara sistem dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita mempertimbangkan ilustrasi ini, ketika ada di bagian sini, ya ini adalah sistemnya relatif terisolasi begitu ya. Jadi proses ini seperti yang ditujukan pada aliran dari konveksi ini melibatkan perpindahan dari material juga untuk perpindahan panas. Jadi pada proses adiabatik dipertimbangkan dengan entropi sistem yang relatif konstan pada bagian ini. Sistem dapat dibayangkan dalam, ya kita berada dalam suatu kantong karet yang disegel dan sangat terisolasi begitu ya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa di sini dengan adanya proses ini ada suatu unit batuan yang awalnya pada kedalaman misalkan Z di sini tiba-tiba naik hingga kedalaman Z aksen, dengan asumsi bahwa unit batuan ini adalah berada pada sistem tertutup dan kita mempertimbangkan perubahan temperatur yang dialami oleh batuan ini jadi temperatur yang relatif panas di sini dan berada pada lingkungan yang atau berada pada area yang relatif lebih dingin di bagian Z aksen, dan situ akan menyebabkan unit batuan tersebut atau material yang sebelumnya ada di sini itu juga mengalami pendinginan dengan melibatkan temperatur yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu juga berkembang atau ekspansi karena sebelumnya berada pada tekanan yang relatif lebih tinggi di posisi yang lebih dalam ini, dan mendadak tekanannya menjadi lebih rendah di sini. Nah, jika temperatur yang mendingin karena ekspansi tersebut adalah temperatur batuan di sekitarnya, jadi karena temperatur batuannya mengalami pendinginan yang mendadak tiba-tiba dinaikkan dengan proses ini, maka gradien temperatur pada posisi batuan ini atau yang ada di bagian thermal boundary layer ini adalah adiabatik. Jadi gradien temperatur pada sistem konveksi dekat dengan adiabatik. Untuk menentukan gradien adiabatik kita perlu menentukan tingkat perubahan temperatur dalam Kelvin dengan tekanan P pada entropi S yang konstan. Karena di sini prosesnya adiabatik, jadi kita menentukan parameter seperti ini ya. Jadi kita berusaha untuk entropinya konstan
dan kita mencoba melihat perubahan temperatur pada bagian thermal boundary layer ini. Nah, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya juga, kita mencoba menggunakan hubungan termodinamika Maxwell. Ya, mungkin tidak akan dibahas lengkap di sini, tapi kita coba tunjukkan ilustrasi untuk mengingatkan terkait dengan termodinamika Maxwell. Sedikit membahas berkaitan dengan hubungan termodinamika Maxwell. Ya, ini juga pada beberapa tahun setelahnya itu dikembangkan juga untuk membantu mengingat beberapa hal, karena cukup banyak parameter di dalam termodinamika yang bisa dihubungkan pada suatu sistem yang konstan. Itu digunakan istilah thermodynamic square. Jadi ini adalah dua kata kunci yang mungkin bisa dicari lebih lanjut untuk studi berkaitan dengan Maxwell thermodynamic relation. Di sini berhubungan dengan perubahan parameter di termodinamika seperti temperatur, misalkan ada volume juga atau tekanan, dan juga entropi pada kondisi yang konstan. Misalkan di sini untuk S, ini untuk V, ini untuk S, itu untuk P. Ini berlaku untuk posisi yang seperti ini. Nah, tentu saja kita tidak akan membahas ini secara detail, tapi kita mencoba menunjukkan ilustrasinya sehingga kita bisa menggunakan pola-pola yang ada di dalam hubungan termodinamika Maxwell di dalam penurunan rumus untuk proses di bagian mantel yang kita tadi sudah sebutkan menggunakan sistem atau adiabatic expansion, begitu ya. Nah, untuk itu kita coba masuk di pembahasan berkaitan dengan perubahan temperatur terhadap kedalaman yang diturunkan dari beberapa formulasi matematis di slide. Baik, kita coba memahami untuk penurunan rumus untuk perubahan temperatur terhadap kedalaman atau terhadap posisi jari-jari bumi ke pusat atau inti bumi, tentu saja dari permukaan. Maka dou T per dou Z, atau kalau kita gunakan koordinat silinder, kita bisa mencari untuk dou T per dou R pada kasus atau entropi atau sistem S yang konstan, entropi yang konstan. Nah, penurunan rumus ini sudah dibahas di dalam buku teks, tapi kita coba memahami apa yang dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi dengan manipulasi matematis dan bentuk pengulangan untuk persamaan dari hubungan termodinamika Maxwell, kita bisa mendapatkan bentuk untuk dou T per dou P pada posisi yang atau sistem entropi yang konstan. Ini sama dengan dou T per dou S dikali dou S per dou P. Kita lihat bentuk di sini ada dou S yang bisa kita nyatakan saling menghilangkan untuk mendapatkan dou T per dou P juga di sisi kanan. Sedangkan berdasarkan hubungan termodinamika, kita lihat dari termodinamika Maxwell untuk temperatur yang konstan dan juga pressure yang konstan, kita punya dou S per dou P sama dengan minus dou V per dou T. Dari dua bagian ini kita coba melihat bahwa ini adalah bentuk yang ada di sini, maka kita bisa melakukan substitusi untuk dua persamaan ini. Dan ada parameter lain seperti specific heat atau CP dan juga koefisien thermal untuk alpha. Ini berkaitan dengan dua bagian yang ada di sini, di mana untuk bagian yang pertama ini berkaitan dengan massa dikalikan specific heat atau CP. Yang di sini definisi dari specific heat melibatkan massa, temperatur, dan juga bentuk dou S per dou T. Bentuk ini kebalikan dari bentuk ini. Jika kita melakukan substitusi, kita bisa mendapatkan dou T per dou S itu sebagai T per MCP.
Sedangkan bentuk sini sama seperti alfa atau koefisien termal dari suatu material. Ini berkaitan dengan volume, di mana bentuk dou V per dou T ini akan sama seperti alfa dikali V. Maka dari persamaan ini kalau kita gabungkan semua, kita akan mendapatkan dou T per dou P sama seperti ini. Ini sama dengan parameter yang sudah kita sebutkan tadi, ada temperatur, ada alfa, ada volume, ada massa, dan specific heat. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ini kita juga bisa ekspansi lebih jauh dengan menghubungkan nilai densitas, di mana M per V itu sama dengan densitas, maka di sini kita punya M per V kita gantikan sebagai densitas di sini. Selanjutnya untuk studi di bumi, perubahan temperatur terhadap jari-jari bumi atau dP per dr ini berhubungan dengan gravitasi dan juga densitas. Dari bentuk ini kita mencoba mendapatkan nilai perubahan temperatur terhadap jari-jari bumi pada kondisi entropi yang konstan, itu sebagai dou T per dou P dikali dP per dr, dimana ini ada bentuk dP yang relatif saling menghilangkan, dan dari persamaan ini kita punya parameter yang ada di sini dan kita bisa melakukan substitusi untuk mendapatkan nilai dou T per dou R pada entropi yang konstan sama dengan minus T alfa G per Cp. Jadi kita punya persamaan ini. Ini adalah persamaan yang kita coba dapatkan tadi, maka dari sini kita menjadi paham ketika kita menggunakan apa yang kita pelajari sebelumnya untuk koordinat bola, maka kita kenal adanya koordinat R, theta, pi, di mana R itu adalah jari-jari. Kalau kita belajar bentuk bumi yang melibatkan pendekatan bentuk bola juga, dengan menggunakan koordinat ini akan lebih mudah ketika kita mempelajari dou T per dou R, sehingga kita berkaitan dengan posisi kedalaman dari permukaan menuju inti bumi. Nah, dari situ kita bisa menggunakan beberapa nilai parameter ini seperti temperatur, alfa, G, dan specific heat pada area-area yang kita duga atau memiliki batas thermal boundary layer untuk proses adiabatik. Nah, ini bisa di bagian perbatasan antara mantel dan juga area di inti luar, bagian inti luar. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan mendapatkan perubahan temperatur yang berbeda. Jadi di sini punya dou T per dou R. Nah, sekedar ilustrasi kita ingin menunjukkan bagaimana ketika bentuk itu lebih landai dan juga lebih curam seperti ini. Kalau kita mencoba melakukan plot sederhana untuk data dummy ini, kita punya gradien. Di sini misalkan dou T per dou Z atau dou R ini kita punya nilai 0,15, sedangkan yang di sini adalah 0,75. Jadi kalau kita membandingkan posisi yang lebih atau posisi yang lebih landai dan juga posisi yang lebih curam ini, kita bisa melihat bahwa posisi yang lebih landai itu relatif lebih kecil gradiennya, sedangkan posisi yang lebih curam ini memiliki gradien yang lebih tinggi, yaitu secara sekilas bagaimana kita melihat terkait dengan kurva ini. Dan dari sini kita nanti akan bahas lebih banyak di segmen selanjutnya untuk posisi di bagian mantel dan juga inti luar. Terima kasih.